Salam olahraga. Jaya. Pemirsa, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah cabang olahraga WUSU. Di sini kami menampilkan pembina olahraga WUSU DKI, Bapak Gede Sarjana, dan Ketua Harian WUSU DKI, Herman Wijaya. Baik, saya akan bertanya langsung kepada Pak Gede tentang pembinaan olahraga WUSU di DKI. Pak Gede, WUSU DKI salah satu cabang olahraga yang konsisten ya di pembinaan olahraga, terutama di DKI untuk penyumbang medali emas di PON. Selama ini bagaimana rotasi pembinaan di WUSU DKI, Pak, menyangkut regenerasi atlet dan pembibitan baru, Pak? Baik, terima kasih Pak Markon. Pembinaan WUSU di DKI Jakarta sampai saat ini berjalan dengan baik. Seperti kemarin, banyak cabur-cabur yang tidak latihan, tapi kita tetap latihan. Namun demikian kita tetap menjaga protokol kesehatan, di mana jumlah atlet dipersedikit, tapi jumlah latihan diperbanyak, begitu ya. Jadi kita batasi jumlah atletnya. Kemudian juga atlet kita sudah melakukan swab, lalu tempat latihan kita sudah lakukan sterilisasi. Nah, kemudian program kita terhadap atlet-atlet WUSU, kita punya sampai ke level 3 kita punya, Pak. Jadi untuk persiapan regenerasi, kita punya level 2, di mana kualitas atau prestasinya dengan level 1 ini, dengan seniornya, sudah sedikit sekali. Ya, bahkan yang level 2 ini sudah ada yang lebih baik. Nah, kebetulan di level 2 juga kita memiliki beberapa juara dunia, juara Asia, seperti itu. Lalu ada kita level 3. Level 3 sendiri kita ada A, B, dan C. Jadi ada usia 10 tahun. Ya, kita mempersiapkan. Jadi untuk regenerasi WUSU di DKI Jakarta, insya Allah tidak bermasalah, Pak. Iya, untuk berkesinambungan. Bahkan junior-junior kita lapis 2, jumlah kita banyak. Makanya dari kami itu di WUSU malah mengajukan ke BIMPRES bahwa kuota lapis 2 tolong dong ditambah. Nah, karena di WUSU itu kan ada Santa, ada Taulu. Kita sudah siap, cuma kan dibatasi oleh KONI ya jumlahnya. Kita sedang meminta kuota karena kita punya cukup dan mereka terus aktif berlatih. Seperti itu. Itu keterbatasan itu mungkin kena anggaran ya, Pak? Saya kira iya. Nah, tetapi kami di Pengprov sendiri sudah memang mempersiapkan. Jadi Pengprov sendiri sudah menyediakan tempat latihan, begitu juga pelatih, dan yang paling penting lagi program. Nah, program itu sudah dibuat oleh para pengurus dan pelatih. Di antaranya memang orang pasti tidak ada yang kenal ketika kita berbicara WUSU. WUSU itu identik dengan Herman Wijaya yang ada di sebelah saya. Betul. Beliau ini luar biasa, ya, tangan dingin untuk melahirkan atlet-atlet kita yang berprestasi. Ya, kadang-kadang beliau ini turun melatih langsung, Pak. Terutama yang memang anak-anak umur 10 tahun, 9 tahun. Dan itu memang ada jadwal pertandingan, program pertandingan. Tapi ke tingkat internasional tetap ada. Sehingga kita harus mempersiapkan atlet-atlet. Baik, Pak. Saya akan ke Pak Herman. Pak Herman, dalam pembinaan atlet-atlet muda ini kan banyak perkumpulan ya di Jakarta ya. Selama ini kan kelihatan merata. Gitu. Pak Herman sendiri punya klub, tapi dalam kapasitas sebagai ketua harian WUSU bisa membina secara bersama-sama. Itu gimana kuncinya itu bisa mengelola semuanya gitu tanpa membedakan ini loh yang kayak anak saya yang harusnya. Tapi saya lihat ini ada merata. Ya. Saya lihat. Terima kasih Pak Markon. Pertama kami membuat aturan bahwa para ketua-ketua sasana sering kita ajak kumpul. Dan kita kasih tahu program kita seperti apa. Dan kita bikin aturan main. Aturan mainnya seperti apa sih? Dalam pemilihan atlet WUSU DKI Jakarta menuju ke Kejurnas, kita harus melakukan seleksi. Ya kan? Waktu itu seleksinya mungkin jumlah orangnya nggak terlalu banyak, jadi kita melakukan seleksi. Nah, kalau sekarang kita sudah harus melakukan pertandingan kejurda karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Nah,
dari kejuda itu kita tahu siapa sih yang medali emas, siapa sih yang medali perak, siapa sih yang medali perunggu. Itu semua mata melihat, jadi kita sudah tahu. Nah itulah yang menjadi tim DKI, yang medali emas itu yang menjadi tim DKI. Ya. Gitu. Dan wasit juri kita ngambil netral, Ya. kita tidak ngambil dari Sasana, kita ngambil dari luar, dari nasional. Jadi penilaiannya pun juga netral. Saya pun juga nggak intervensi. Karena saya ketua harian, saya mau intervensi, saya WhatsApp gitu. Saya nggak mau, saya tidak mau melakukan seperti itu. Jadi kita harus cari yang terbaik. Kalau yang terbaik itu pasti dari hasil pertandingan ataupun hasil seleksi yang diseleksi oleh wasit juri yang mempunyai integritas yang baik. Gitu. Jadi tidak memihak di satu Sasana. Nah begitu juga dengan Sasana seperti Santa. Nah Sasana seperti Santa kita bantu mereka karena kan mereka banyak kekurangannya. Ya mungkin kita bantu dari perlengkapan ya, dari mungkin dari tarung tinjunya atlet Labda yang sudah ini kita berikan ke mereka, kita hibahkan. Amsak juga kita hibahkan. Jadi sekarang perguruan Santa pun yang ada di DKI cukup berkembang. Nanti ke depan, kalau sekarang kan taulunya yang banyak. Ya. Nanti ke depan Santa akan banyak. Ya. Nah ini membangun membangun kebersamaan kita untuk membangun Wusu DKI Jakarta. Jadi kompetitor di antar atlet ini sendiri kan udah ada grade-grade-nya ya. Ya. Betul. Nah, terutama yang sudah terdaftar misalnya di atlet Pelada. Padahal ini kan PON ditunda 2021. Betul. Nah, itu nanti akan ada promosi degradasi lagi nggak sampai pada menjelang hari H itu? Nggak mungkin Pak, kalau misalnya sampai PON, atlet PON kan tidak bisa Inter by name. Oh, enggak. Enter by name, bukan enter by number. Udah masuk? Enter by name, udah masuk, Oh, tidak udah boleh masuk. digantikan. Tapi setelah PON kita akan mengadakan evaluasi besar-besaran. Ya. Yang dimana atlet yang sudah usianya sudah mencapai umur 26-27 mungkin tidak bisa mewakili Wusu DKI Jakarta lagi. Kita cari yang baru. Mungkin anak ini usianya masih 18, 17, ya nggak apa-apa. Biar dia 4 tahun lagi kan dia udah 24 tahun. Ya. Ataupun yang usianya 17, 4 tahun lagi 21 tahun. Jadi kita masih berani mengganti atlet yang sudah tidak bisa prestasi, yang sudah tidak sudah tua tapi tidak prestasinya masih ada. Tapi masih cuma reguler aja, nggak internasional gitu. Di PON ada batas usia? Di PON untuk Wusu ini batas usianya ada, cuma 35 tahun. Kalau 35 tahun kan ketuaan. Tua, betul. Jadi karena banyak di daerah lain meminta seperti itu. Tapi sedangkan di KONI sendiri kan di KOI ya, di aturan pemerintah Menpora gitu kan, nggak boleh usianya lebih dari 27. Oh iya. Ya kalau untuk Wusu kan, dia mencari yang muda. Ya. Kalau Wusu ini sekarang kan PB Wusu pembinaannya sangat baik. Ya. Yang muda ini pemikirannya masih fresh, masih nggak cari kesana kemari gitu kan. Kalau udah tua kan enggak. Nah. Memang itu program kami di DKI ya. Makanya kami memiliki pemain-pemain junior ya. Pemain lapis 2 itu yang usianya relatif antara 16 sampai 19. Kenapa? Kita mempersiapkan ketika PON akan datang 4 tahun lagi usia dia sampai dengan peak performanya dia. Topnya Nah, di situ ya topnya ada di situ. Kita sudah mempersiapkan. Makanya Wusu DKI Jakarta itu memberanikan diri untuk melakukan regenerasi dan kemudian setelah PON kita akan regenerasi. Seperti itu. Pak Herman, kalau sekarang ini kan dengan ditundanya PON, berarti ada program yang terganggu gitu lah ya. Seperti PC gitu, PC keluar negeri mungkin udah ada direncanakan ya. Betul. Nah ini akan dilanjutkan di 2021 atau bagaimana? Udah pasti Pak. Malah kita sekarang ini saya lagi cari rumah untuk TC-in anak-anak. Mungkin KONI belum melakukan TC, kita udah melakukan TC duluan. Karena ya itulah yang dibilang target itu kalau tanpa kita gerak, jangan ngomong target. Pemprov pun harus gerak. Gitu. Ya kan, KONI memberikan target, tapi Pemprov pun harus bergerak duluan gitu loh. Menangkap kemauan KONI. KONI maunya apa nih? Oh begini, ya kita tangkap duluan. Nah antar saya ini, sekarang ini kan Santa udah berjalan TC-nya. Kita sewa satu rumah di Kelapa Gading, ukuran 8x20, itu kita masukin 15 atlet. Kita sudah mulai pemusatan latihan dari bulan Januari 2020. Gitu loh. Ini udah berjalan 1 tahun. Tahun ya? Ya. Ini kemarin saya baru bayar lagi nih, sewa rumahnya di Kelapa Gading. Nah, kita ke depan yang tahu lu, kita akan sewa di Pluit. Satu rumah. Kita masukin 15, kira-kira ada 10 atlet yang masuk ke PON. Gitu. Kita mulai dari Januari. Jadi kita mesti menangkap nih, Pemprov menangkap pemikiran dari KONI apa nih. Ada duit, nggak ada duit, urusan ntar.
Yang penting kita jalanin dulu. Berarti ini udah rencananya udah harus masuk ya gitu ya. Iya. Menunggu anggaran nanti. Rencana Baru ada tapi mesti aplikasiin iya. mesti danin dulu gitu loh. Jalan. Jangan nunggu anggaran. Kalau nunggu anggaran ya pasti telat kan. Iya. Anggaran pasti telat. Jadi kami sebenarnya dari Januari 2020 itu ketika belum ada pengumuman PON diundurkan, Iya. kita sudah melakukan TC. Ah, Kemudian sampai dengan PON diundurkan, ada pengumuman, TC Iya. itu tetap berjalan terus hingga saat ini. Iya. Karena kita harus tetap menjaga kebugaran, menjaga fisik, menjaga teknik. Dan yang kita khawatirkan pada saat ini, kalau kita tidak TC kan, kita nggak tahu dia kena COVID atau apa, kan kita yang rugi. Iya, iya. Sehingga kita TC-kan di satu rumah yang kita awasi, kita jaga lingkungannya juga, dan dia ke tempat latihan tidak begitu jauh dan menggunakan kendaraan sendiri, tidak menggunakan. Jadi untuk menjaga kondisi atlet-atlet kita gitu sampai jangan sampai terkena COVID. Baik, Pak, saya sebentar mau menyapa ini penonton kita yang baru bergabung. Selamat siang. Ada Tan Mei 2, Pak Masud Saleh, Pak Deva Badi, Pak Coy Bakri, ya ini host kita nih, dia lagi nonton juga. Baik Pak, saya masih ke pembinaan ini Pak, Pak Gede. Pak Gede sebagai pembina itu sekarang itu kelihatannya ada perubahan peta kekuatan WUSU ya, yang dulunya kita lihat Medan itu sangat mendominasi. Sekarang DKI mulai ini tumbuh banyak ya, perkumpulan-perkumpulan baru ya Pak Herman ya. Betul, Pak. Nah ini Pak Gede punya kiat seperti apa ini supaya ya sekarang ini tumbuh subur gitu WUSU di DKI? Ya di sini sebenarnya ini kerjasama antar seluruh pengurus maupun pelatih Pak. Jadi sekarang memang sasana-sasana yang ada di Jakarta, apakah itu Taulu maupun Santa, kita berikan kesempatan peluang untuk mereka juga berlatih dan melahirkan atlet-atlet muda, atlet-atlet baru. Lalu kemudian kita sering melakukan satu kompetisi gitu, sebagai perangsang mereka untuk saya harus berlatih banyak gitu ya. Nah, jadi ketika Pak Herman mengatakan kita mesti ada yang namanya pertandingan kejuaraan daerah, kejuta, nah itu merupakan perangsang mereka. Dan kita juga memberikan bantuan-bantuan sarana prasarananya dia. Kepelatihan juga begitu, semua pelatih-pelatih kita wajibkan mempunyai satu sertifikat sehingga dalam kepelatihan itu dia mempunyai satu standar metode ya. Ya, ada penataran. Penataran kita lakukan penataran itu upaya kita sendiri Pengprov. Kemudian juga kalau Pak Marpan mengatakan dulu Medan, mohon maaf, Medan masih menampilkan atlet-atlet lama. Kita DKI sudah memberanikan diri menampilkan atlet-atlet muda di situ. Udah bergeser. Ya, udah bergeser. Itu untuk merangsang para junior supaya saya juga ingin seperti itu begitu. Dan dalam latihan bersama ini kita campur Pak, lapis 1 dengan lapis 2 dengan menggunakan pelatih asing di samping juga pelatih-pelatih lokal kita. Supaya dia bisa meniru bagaimana sih pola, metode maupun gerakan daripada senior yang dianggap baik, dia bisa mengikuti. Kebetulan satu pelatih di bawah pelatih dari China, kebetulan mereka juga digembleng. Nah, penggemblengan itu bukan hanya fisik aja, bukan teknik aja, tapi fisik juga. Selain juga mental, ya kita gembleng melalui satu psikolog. Makanya kita akan minta lagi ke KONI psikolog. Karena biar bagaimana ada yang atletnya bagus begitu di atas panggung, demam panggung, nah itu sangat mental ya. Jadi rasa percaya diri harus kita tanamkan pada atlet-atlet dan atlet-atlet muda pun kita ikut sertakan semua itu. Sehingga memang semua atlet itu punya gairah dari level 1, 2 dan 3. Semua pengurus hadir, kita berikan apresiasi. Bahkan setelah ada satu pertandingan seperti kemarin kan secara virtual ada. Nah, mereka selesai diajak makan oleh pengurus sambil kita ngomong-ngomong. Nah, di situ sebenarnya kesempatan kita apa sih mau nyanyi atlet gitu, kurangnya apa seperti itu. Nah, dari sana menjadi catatan kami untuk kalau memang baik kita kembangkan seperti itu. Ya, ini menyangkut mental ini Pak Herman ya. Mental ini harus dibentuk dengan jam terbang juga ya. Betul. Jam terbang yang banyak. Nah, kemarin ada seperti Pak Gede bilang ada kejuaraan virtual, ada 2 kali ya. Betul Pak. Sejauh mana efektivitasnya dengan virtual ini dengan langsung gitu? Kalau virtual ini kan mereka bertanding sendiri-sendiri tampil gitu. Betul. Sementara kalau dia berkompetisi langsung di depan umum
Kan Beda, beda itu rasanya itu. Atau gimana itu? Jadi, Efektif nggak? Sebenarnya Virtual gini, ini? kalau dibilang efektif ya efektif sekali. Karena ini kan memacu semangatnya atlet untuk mau berlatih kembali. Jadi program PBWI ini emang sangat bagus dan itu juga usulan saya juga ke Pak Erlangga untuk bisa diadakan virtual kompetisi ini. Ya. Nah, emang dari penyelenggaraannya cukup rumit ya, Iya. cukup rumit dan anak-anak sih suka, seneng gitu loh. Dan orang tua mendukung sekali. Emang tidak seperti pertandingan yang pertandingan Langsung tatap gitu ya, muka. tatap muka, Tapi biaya untuk melaksanakan pertandingan virtual ini itu minim. Bagus ya. gitu, minim. Jadi kalau biasanya tatap muka kan jauh nih, mesti ke Surabaya lah ataupun ke Medan kan biayanya besar. Oh, ini kan biayanya minim gitu ya. Dan hasilnya pun juga bagus. Nah, virtual kompetisi yang kemarin ini ada virtual kompetisi internasional. Oh, Jadi ada kita mengundang, internasional ya gitu? internasional. Kita mengundang Singapura, China, terus Brunei, gitu ya, Malaysia. Kita tandingin kemarin. Jadi 2 hari. 2 hari ya Raja Sakti yang mewakili DKI kita dapat 10 medali emas. Jadi juara umum, kayaknya sih juara umum pertama. Ya, yang Sani mendapatkan 9 medali emas. Mudah-mudahan tadi diumumin di akhir ini, di akhir pertandingan virtual. Kalau dari segi penjuriannya itu cukup objektif nggak? Lumayan. Cukup objektif karena mereka pakai layar besar. Oh, gitu. Mereka layar besar. Jadi mereka lihatnya cukup detil juga sih, cukup detil. Emang nggak sedetil tatap muka, tapi lumayan dibandingin tidak ada. Kalau tidak ada pertandingan virtual, semua atlet pasti nggak akan latihan. Bosen dia, Pasti tidak akan berlatih latihan. terus, kapan kan saya bertandingan gitu. Dan rata-rata gendut semua tuh. Nuansanya nuansa kompetisi benar nggak kalau dilihat kalau kita? Betul Pak. Nuansa sama, hampir sama. Suasana Hampir sama. ya? Cuman kita yang jadi pelatih jadi lebih sibuk lagi dah. Ya mesti ada kamera seperti ini, kita mesti ada komputer, terus wifi-nya juga mesti kuat. Kita mesti pakai kabel itu wifi-nya, nggak bisa pakai sembarangan. Kalau enggak kacau juga ya. Iya, Cuma kendalanya ada tetap. Wifi harus kuat. Ketika wifi atau internetnya itu bermasalah, dia ngejam atau tampilannya itu jadi melambat, nah itu berpengaruh terhadap penilaian. Itu. Dan kita mengalami. Jadi ada 2 atlet kita tuh mengalami itu sehingga gerakannya nggak bisa dilihat semua. Nah itu kasihan nilainya. Padahal peluang besar 2 atlet ini untuk meraih emas karena yang lalu juga emas didapatkan. Nah, kasihan. Jadi kalau misalnya ada yang tadi Pak Gede bilang ngejamnya terlalu banyak, biasanya dari pihak panitia sana minta dikirim video. Tapi kalau pihak panitia tidak minta, berarti mereka masih bisa menilai. Gitu. Jadi ada siasat kedua lah gitu. Bisa diakali lah ya. Ya, kalau bisa misalnya diakali. dia ada gangguan, mungkin ada loading apa segala macam supaya kirim dia video. melihatnya pas, videonya dikirim. Ya, cuman permasalahan yang sekarang ini adalah Santa. Santa ini kan Santa yang saya bilang kita udah masuk TC, tapi tidak pernah ada tanding. Nah ini saya minta dari PBWI untuk memfasilitasi pertandingan mereka. Karena kan mereka ini pertandingannya kan mesti ini kontak kan. Nah jadi gimana caranya supaya mereka bisa bertanding ya mungkin seminggu sebelumnya udah disuap, seminggu sebelumnya udah nyampe ke tempat pertandingan. Untuk kita tuh penting sekali, untuk hati Santa penting sekali. Ya, kalau enggak gimana dia mau merasakan suasana pertandingan. Betul, apalagi kan nggak ada TC itu luar atau apa kan, cuma nama teman-teman doang kan, saya lama-lama bosan juga. Tapi ketum kita ini Pak Erlangga, ya, ketum PBWI ini luar biasa. Dia selalu menangkap signal-signal yang diinginkan oleh atlet. Ya. Lalu memang beliau juga punya satu semangat untuk Wushu terus berkembang dan berprestasi bukan hanya secara nasional tapi beliau ingin di tingkat dunia. Makanya beliau luar biasa dan nggak segan-segan datang melihat atlet latihan dan setiap ada kesempatan beliau bagaimana sibuknya beliau pasti datang. Ditambah lagi untuk DKI kita punya PLT Pak Gunawan namanya. Itu luar biasa juga. Ya artinya penambah semangat kita pengurus maupun atlet dan pelatih untuk lebih giat lagi berlatih. Luar biasa Pak Gunawan juga. Ya, Pak, saya mau tahu sedikit soal ini kan kemarin ini ada penataran kungfu ya. Di dalam wushu itu ini kungfu ini sebenarnya gimana cantelannya ke wushu ini? Karena ini kan suatu badan yang berdiri sendiri kalau nggak salah. Enggak juga Pak. Gimana? Kalau kita melihat kembali ke induk organisasi di internasional, dia menyatu Pak. Menyatu. Nah, jadi nggak mungkin
internasional ini menyatu, tapi kok di Jakarta atau di Indonesia berbeda, itu kan nggak mungkin Pak, tetap menyatu. Tadinya ini yang mau dipecah deh, yang ada bulan kemarin mau bikin kungfu sendiri. Gitu. Jadi dia mau Bulan berdiri sendiri Iya. Pak, Wing Chun itu mau berdiri sendiri, betul. Wing Chun Indonesia nggak bisa, karena Wing Chun itu juga termasuk di dalam Wushu itu kan ada kelas-kelasnya Pak, ada nomor-nomornya Pak, ada tradisional, ada kungfunya, ada Wing Chunnya, ada santanya, dan itu secara organisasi di bawah IWUF, International Wushu Federation, yang nggak bisa di Indonesia terus berdiri sendiri pecah. Nanti kita dikenakan sanksi sebagaimana ada beberapa cabang olahraga seperti itu. Jadi dia tetap berdiri di bawah WI ya? Iya, di bawah WI di Indonesia, betul. Di internasionalnya juga Di begitu? bawah IWU, Di bawah ya. IWU. Ada pertandingannya Makanya juga. kita galakkan lagi ya tradisional, kungfu dan Wing Chun itu untuk di Indonesia. Dan kita punya satu rencana ya, ada suatu pertandingan, tapi kita harus adakan satu seperti kemarin kita lakukan penataran wasit juri. Artinya ada satu standarisasi penilaian nanti. Jangan nanti kelompok ajaran selatan nilainya begini, utara begini, nanti dari perguruan lain. Nah ini kita harus standarkan. Iya, Harus standarkan. Seperti itu. Memang tidak mudah untuk menyatukan satu persepsi, tapi itulah yang harus kita lakukan. Baik, Pak Gede sama Pak Herman, ini mungkin bisa dijawab siapa saja ya. Persiapan PON ini dalam masa pandemi, kita kan sempat berlatih sendiri-sendiri. Itu udah mulai, sekarang ini udah mulai berlatih bersama belum? Sudah Pak, Sudah ya? kita hanya 1 bulan aja Pak, latihan mandiri Pak. Setelah itu berlatih sebagaimana biasa. Di sini hebatnya adalah semangat dari atlet dan pelatih yang luar biasa. Tapi tetap dengan Tapi standar kita harus mengingatkan, awas, standar kesehatan, standar COVID harus terapkan. Makanya saya bilang, kalau tadinya latihannya 15 orang, nah sekarang kita persedikit Pak. Tapi jadwal latihannya kita perbanyak, jadi bergiliran seperti itu Pak. Ya. Tetap berlatih Pak. Pak Herman, Pelatda ini kan nggak berlangsung di satu tempat ya? Ada beberapa ya? Dua tempat ya? Santa di MAG, Arta Gading, Taulunya di Split Village. Oh gitu. Jadi berapa kali seminggu itu latihan? Kita kalau yang Santa bisa pagi sore. Di sore ya? Pagi sore kalau dalam gitu seminggu bisa mereka 12 kali, 10 kali dia. 10 kali. 10 kali, karena kan 5 kali 2 pagi sore. Ya. 5 kali 2, kadang ada istirahatnya kan. Rabu sore istirahat, sama Sabtu sore istirahat. Latihan fisiknya? Latihan fisik kita diambil di pagi. Pagi hari? Di pagi hari. Setiap hari? Iya. Kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang ganti sama teknik. Kalau yang Taulu kita masih belum, karena kan kita belum TC. Iya. Kalau Taulu masih seminggu 6 kali. Yang Taulu. Taulu itu nanti berapa kelas di PON? Taulu kita ada 12 kelas. nomor. 12 nomor. Kalau Santa ada 11 nomor. Udah dihitung targetnya barangkali untuk Taulu? Taulu kita udah hitung targetnya. Kita udah semua udah hitung targetnya. Kalau emang mau bagus ya mesti kerja keras dari sekarang. Gitu loh. Jangan kita mau bagus tapi ayo target segini. Tapi nggak ada gerakan. Ya. Sama aja bohong kan. Ya. Jadi saling bantulah. Maksudnya kalau Wushu DKI sudah bergerak, ya Koni juga harus lihat Wushu DKI ini bergerak loh. Dan saya mau ke depan di Wushu ini kerjasama. Maksudnya gini, Koni ada Bimpres, ada bendahara keuangan, harus tahu program Wushu apa. Jangan sampai udah berjalan, contohnya nggak tahu. Ya kan, bendaharanya nggak tahu kan susah jadinya. harus tahu gitu loh. Ini Wushu lagi begini loh, gini loh. Jadi makanya kita ke depan kalau saya ada program apa, saya akan minta ketemu dengan Bimpres dan bendahara supaya tahu nih program kita apa. Gitu. Takutnya ntar miss kan, ya kan gak enak. Kayak gini, saya mendatangkan pelatih asing 2. Itu bukan biaya yang murah, biaya yang gede sekali. Gitu. Dan saya tahu, dan saya juga nggak mau karena ini tadi bantu Koni, udah pelatih asingnya udah kamu istirahat aja, nggak begitu. Buat saya itu rugi. Untuk kita tuh rugi kalau pelatih itu tidak melatih. Gitu. Jadi Koni nggak usah takut kalau kita ngerasa oh itu di Tenggara, enggak. Kita tuh ngerasa rugi karena anak ini nggak dilatih, anak-anak kita nggak dilatih. Karena kita punya impian sama kayak impiannya seperti Koni. Impiannya apa? Prestasi. Intinya apa? Juara umum pasti. Begitu juga dengan atlet. Atlet bekerja keras untuk apa? Untuk prestasi.
Ya itu Baik. aja sih. Pak Giri sama Pak Herman, WUSU ini adalah salah satu andalan ya bagi tim DKI untuk mendulang medali emas sebanyak mungkin. Ini kalau di target medali emasnya berapa nanti di PON? WUSU. Kita kalau bicara target medali sedini mungkin, nanti dikira sombong. Kita sebenarnya ada gerakan-gerakan silent yang juga provinsi lain nggak perlu tahu, nggak tahu. Tapi kita tetap melaporkan kepada KONI dan KONI menanyakan kepada kami target. Jadi bahkan KONI minta di atas target kita. Ini yang sekarang Pak Herman Wijaya ini pusing bagaimana meningkatkan medali yang diinginkan oleh KONI dari nomor apa aja yang mau dinaikkan. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak berkecil hati. Cuma saya bilang, memang mau tidak mau kita harus lakukan seperti TC di luar, yang dalam hal ini di China. Karena di sana, di samping dengan pelatih-pelatihnya itu, dia juga bersaing dengan atlet-atlet nasional Cina. Ya. Jadi dia punya semangat bersaing, lalu dia ingin meniru gerakan-gerakan yang mempunyai nilai yang tinggi, sehingga menanamkan rasa percaya diri bahwa ya udah berlatih di sini, itu berbeda hasilnya. Nah itu makanya kita minta bantuan nanti KONI, dengan TC. Kita memang tidak mengambil TC dalam negeri, dan saya menginstruksikan jangan, nggak usah TC dalam negeri. Kita TC langsung aja di luar, seperti itu. Hasilnya akan jauh lebih baik. Seperti itu. Ini Pak, Yang kalau penting target kita bagaimana kita juara umum dulu. ya, Gitu. untuk gerakan itu kan udah ada standar ya Pak Herman ya. Iya. Standarnya ini kalau kayak Taulo begini, Sanda begini. Kalau untuk standar-standar yang dipakai nasional, kemudian kita TC di luar. Ternyata di luar tuh ada kelebihan-kelebihan, ada bunga-bunga lain gitu. Gerakan lain itu termasuk hitungan nggak di kalau dia Oh, tampil? nggak gitu? apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu aturan faktor kesulitannya kita mesti pakai apa udah tahu. Cuman kalau kembangan-kembangan, jurus-jurusnya, gaya-gayanya, Iya. kita pakai gaya dari China nggak apa-apa. Maksud saya ya itu akan lebih, nilai lebihnya di situ. Ada, Masih ada hitungan lebihnya, nggak? ada nilai Iya, lebih. ada. Iya. Itu ada nilai lebihnya. Ada Kayak- nilai putaran juga, dia Iya. mengambil berapa, 360 derajat, 4 derajat, itu ada. Karena seperti kemarin di Asian Games pencaksilat itu kan yang negara lain nggak tahu, Ya. di kita ada tambahan sendiri, jadi menang Jadi semua gitu. sebelum bertanding kita sudah menaruh grade kita di sini, Ah, sehingga basic point kita udah tinggi, Pak. oh itu. Tapi jangan salah, begitu kita melakukan satu kesalahan, Iya. Turun. potongnya juga luar biasa, begitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kita mau jadi juara di nasional, intinya gini, DKI itu mesti punya program seperti pelatnas. Ya. Kalau kita DKI cuma programnya begitu-gitu aja, ya udah, ya hasilnya ya juga gitu-gitu aja, gitu Iya. kan. Tapi kalau programnya seperti pelatnas, kita berani dobrak gitu kan, dobrak ya pasti kita hasilnya akan maksimal, gitu loh. Proses itu tidak akan membohongi hasil, Iya. gitu kan. Kalau hasilnya bagus tanpa proses, itu dia lagi hoki. Iya. Nah, hoki nggak terus-terusan gitu kan, Iya. gitu. Jadi proses itu akan berjalan seiringan dengan hasil. Sekarang ini yang dipersiapkan berapa di USU Pak? Usu ya, Ya. yang atletnya. Atletnya? Atlet ini dua-duanya ya. Dua-duanya. Kalau Santa itu kita ada 8 atlet untuk PON. Kalau yang Taulu kita ada 10. Yang mau di TC ke luar negeri misalnya, yang Taulo yang Dua-duanya. Dua-duanya juga. Dua-duanya. Karena kalau Taulu itu kan ada mereka pegang 2 nomor satu atlet. Iya. Pegang 2 Pegang nomor kan sama- ada batasan maksimal yang tentukan, nah, jadi ikut. Jadi kita ngambil juga nggak terlalu banyak, cukup 10 begitu. Tapi dari 10 itu kita harapkan satu atlet bisa Dua. minimal 2 emas Ya. gitu. Emas, ya. Ya, Ya. Edgar kan bisa 2 emas, 3 emas. Ya. Ah, Gitu. Dan kita nih sebenarnya USU ini membina 2 cabur loh. Iya. Santa dan Taulu itu berbeda loh. Beda. Satu tinju. Satu Kayak tinju lah tinju, ya. satu beda. Kalau beda kayak Seni karate. ya? Kalau karate, Seni ya. pemain kata sama Ya. pemain fighter bisa sama, bajunya pun juga sama. Ya. Dia bisa tukeran, bisa switch. Kalau Wusu nggak bisa loh. Taulu dan Santa nggak bisa tukeran itu. Hmm. Karakternya udah beda itu dia. Makanya kalau orang lihat zaman dulu gitu, lihat standing Santa, ini Wusu Santa, kok beda ya kan gitu. Ya kan kayak tinju kan gitu. Itu karakter kita berbeda. Dan orangnya berbeda. Dan fasilitasnya semuanya beda. Gitu. Ini kita membina 2 cabur sebenarnya. Pak Iya. Gede ini membina 2 cabur kita berdua. Iya. Gitu. Badan 2 cabur. Iya, satu bahkan 2 cabur kayak ini ya. Apa loncat Kalau- indah sama Iya. ya. PRSI lah. PRSI kan ada loncat 5 indah, ada dia. renang indah, Ah, ada renang Ada biasa, perairan terbuka ada perairan lagi. terbuka. Nah, Tapi di luar PON ini Pak, Hmm.
kehebatan kita, Pak. Belum dikukuhkan loh sama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita sudah mempersiapkan tim Popnas, Pak. Oh, Kita udah mempersiapkan tim Popnas. udah mulai dijaring ya. Sudah dijaring, tinggal nanti melalui kompetisi-kompetisi yang akhirnya tersaring tinggal berapa orang inilah tim inti. Tapi kita Popnas sudah 2021 apa? 21. 2021 Di mana? di Di Palembang. Udah berapa orang Juli ya disiapkan? kayaknya. Persiapan kita untuk angka ada 5 atau 6 ya. Untuk tahun Usia depannya. Udah full kelas. Kalau tahun Yang setiap nomor kemarin ada. tampil di itu Iya, ya. kemarin di virtual Di kita virtual menang ditampil semua. ya. Ya, anak. Itu tim Popnas. Ah. Jadi tim Popnas kita ada beberapa orang, malah kita mesti seleksi. Jadi kalau yang setahu lu itu 5 putra 5 putri, itu kita udah kelebihan. Itu kita totalnya ada 18 orang. Dan itu bisa kita seleksi. Dan sulit menseleksinya. Kenapa? Sama-sama bagus. Nilainya sama-sama bagus ya, bikin pusing kita itu. Sulit ya. Dan- Tipis-tipis ya. Dan wasit juri yang seperti Pak Herman katakan, bukan dari DKI. Kita mengambil wasit-wasit nasional, ada dari ada dari Bandung, Jabar, dari Bali, dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi mereka kita bebaskan. Gitu. Tapi yang paling penting sih ini sih, dari Popnas ini, kalau dari dinasnya nggak cepat bergerak, nggak cepat panggil Pemprov, ya kan, ya telat. Biasanya berapa bulan sebelumnya persiapan? Mesti itu Januari. di- Kalau udah Januari kayak itu Popnas sudah. gini, udah di bulan Juli begini, mestinya dinas olahraga udah panggil Pemprov. Kalau Pemprovnya nggak dipanggil, ntar saya yang ke sana. Ke dinas Oh, olahraga sih iya. kita jemput bola. Mungkin juga perlu diingatkan. Jangan Apa? lupa. Ya kita harus jemput bola. Udah diingatkan. Bahkan Nah, saya suka kirim-kirim video dari latihan anak-anak untuk calon Popnas. Iya, iya. kalau kepala dinas sih oke, kepala dinas sih tahu. Tahu ya. Cuman bawahnya nih tahu kan nih Iya, gitu kan program itu kita dia. gitu kan. Tahu kok. Seharusnya kan udah bergerak cepat ini. Kalau udah tinggal bulannya apa? Pak Herman, bulannya Kalau Popnas itu bulan Juli. Juli. Juli ya. Juli. Berarti Kalau 6 bulan. yang apa namanya PON itu kan Oktober ya. Oktober. Nah ini juga masalah nih PON nih. Kalau saya lihat PON sama SEA Games. SEA Games berarti. SEA Games November ya. Nah ini atletnya mau peak performanya di mana Nah, nih? Nah, ini ngaturnya. mesti dipikirin juga loh. Lah gitu atlet DKI 8 lagi diambil coba. 8 lagi ya. Nah, Kalau udah peak performance kita ngomong peak performance itu satu. Habis Yang kedua ada di PON turun lagi tuh ya. nomor bergu. Hmm. Yang satunya di nasional, yang duanya di DKI. Iya. Begitu juga Jawa Timur ada seperti itu juga. Hmm. Nah itu gimana? Nah ini sebenarnya Repot juga. tahun depan nih tahun yang sulit-sulit gampang gitu. Iya, iya. Gitu. Baik, Pak Herman, Pak Gede, mungkin kita udah sampai di ujung waktu. Kita tutup acara kita kali ini. Semoga WUSU maju terus, Amin. berlatih dengan tekun, kerja keras, dan apa yang dicita-citakan meraih medali emas di Papua kesampaian. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan slogan kita. Yel. Saya Pandu. Salam olahraga. Jaya. DKI 1. PON Papua. Ayo Bung, rebut kembali. Terima kasih.